Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, juga saya pernah ceritakan di negara-negara barat itu hal artinya manusia, hal artinya massa, bahwa dunia ini dihidupi oleh manusia-manusia, bahwa manusia di dunia ini, saudara-saudara, basically pada dasar dan hakikatnya adalah sama, tidak beda satu sama lain. Dan oleh karena itu, manusia inilah yang harus diperhatikan, bahwa masa inilah akhirnya penentu sejarah, the makers of history, bahwa masa inilah yang tak boleh diabaikan, dan bukan saja masa yang hidup di Amerika, atau di Kanada, atau Italia, atau Jerman, atau Swiss, tetapi masa di seluruh dunia. Sebagai tadi saya katakan bahwa world prosperity, world emancipation, world peace, yaitu kekayaan, kesejahteraan haruslah kekayaan dunia, bahwa emansipasi adalah harus emansipasi dunia, bahwa persaudaraan haruslah persaudaraan dunia, bahwa perdamaian haruslah perdamaian dunia, bahwa damai adalah harus perdamaian dunia, berdasarkan atas kekuatan masa ini. Itu saja gambaran, saya gambarkan dengan seterang-terangnya. Saya datang di Amerika, terutama sekali di Amerika, Jerman dan lain-lain dengan membawa rombongan. Rombongan ini pun selalu saya katakan, lihat, lihat, lihat. Aku yang diberi kewajiban dan tugas untuk begini. Lihat, lihat, lihat. Aku yang membuat pidato-pidato. Aku membuat press interview. Aku memberi penerangan-penerangan. Aku yang berbuat. Ini loh Indonesia. Ini loh Asia. Ini loh Afrika. Saudara-saudara dan rombongan, buka mata, buka mata, buka otak, buka telinga. Perhatikan keadaan. Perhatikan keadaan dan sedapat mungkin carilah pelajaran daripada hal-hal ini semuanya, agar supaya saudara-saudara dapat mempergunakan itu dalam pekerjaan raksasa kita membangun negara dan tanah air. Apa yang mereka perhatikan, saudara-saudara? Yang mereka harus perhatikan bahwa di negara-negara itu, terutama sekali di negara Amerika Serikat, apa yang saja katakan tempo hari di sini, Hollandsdenken tidak ada. Hollandsdenken itu apa? Saya bertanya kepada seorang Amerika. Apa itu Hollandsdenken? Artinya berpikir secara Belanda itu apa? Jawabnya tepat, saudara-saudara. That is thinking penny wise, proud and foolish, katanya. Thinking penny wise, proud and foolish. Orang Amerika berkata ini, thinking penny wise. Artinya hitung 1 sen. Lah ini nanti bisa jadi 2 senapan, enggak. 1 sen. Thinking penny wise, proud congkak, foolish bodoh. Oleh karena akhirnya merugikan dia punya diri sendirilah, kita itu saudara-saudara 350 tahun dicekoki dengan Hollandsdenken. Saudara-saudara, kita itu 350 tahun ikut-ikut, lantas menjadi orang yang berpikir penny wise, proud and foolish, yang tidak mempunyai imagination, tidak mempunyai konsepsi-konsepsi besar, tidak mempunyai keberanian. Padahal yang kita lihat di negara-negara lain itu, saudara-saudara, bangsa-bangsa yang mempunyai imagination, mempunyai fantasi-fantasi besar, mempunyai keberanian, mempunyai kesediaan menghadapi resiko, mempunyai dinamika. George Washington Monument misalnya, Tugu Nasional Washington di Washington. Saudara-saudara, Masya Allah, itu bukan bikinan tahun ini, dibikin sudah abad yang lalu, saudara-saudara. Tingginya, besarnya, saya kagum arsiteknya yang mempunyai imagination itu, saudara-saudara. Bangsa yang tidak mempunyai imagination tidak bisa membuat Washington Monument. Bangsa yang tidak mempunyai imagination, ya bikin tugu, ya Rong Depo, saudara-saudara. Tugu Rong Depo katanya sudah tinggi, sudah hebat. Pennywise tidak ada, saudara-saudara. Mereka mengerti bahwa kita atau mereka jikalau ingin menjadi satu bangsa yang besar, ingin menjadi bangsa yang mempunyai kehendak untuk bekerja, perlu pula mempunyai imagination. Imagination hebat, saudara-saudara. Perlu jembatan, ya bikin jembatan. Tetapi jangan jembatan yang selalu tiap-tiap 10 meter dengan cagak. Saudara-saudara, ya umpamanya kita di Sungai Musi, 3 hari yang lalu saya ini di tempatnya itu loh, Gubernur Sumatera Selatan, Pak Winarno di Palembang. Pak Winarno hampir-hampir saja saya kata dengan sombong, menunjukkan kepada saya, ini loh Pak,
Jembatan ini sedang dibikin. Jembatan yang melintasi Sungai Musi. Saya diam saja. Sungai Ogan. Saya diam saja. Sebab saya hitung-hitung cagaknya itu, lah wong bikin jembatan di Sungai Ogan saja kok cagak-cagakan. Kalau bangsa dengan imagination, zonder cagak saudara-saudara. Tapi sini beton, tapi situ beton. Satu jembatan asal kapal besar bisa berlalu di bawah jembatan itu. Dan saya melihat di San Francisco misalnya, jembatan yang demikian itu, jembatan yang panjangnya 4 km saudara-saudara, yang hanya beberapa cagak saja. Satu jembatan yang tinggi dari permukaan air hingga 50 meter, yang kapal yang terbesar bisa berlayar di bawah jembatan itu. Saya melihat di Annapolis saudara-saudara. Satu jembatan yang 5 km lebih panjangnya. Imagination, imagination, imagination. Ciptaan besar. Jembatan raksasa Golden Gate di San Francisco sudah berdiri sejak tahun 1937. Kita yang dahulu bisa menciptakan candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan, terbuat dari batu yang sampai sekarang belum hancur. Kita telah menjadi satu bangsa yang kecil jiwanya, saudara-saudara. Satu bangsa yang sedang candra jengkalalan. Di dalam candra jengkala jatuhnya Majapahit. Sirna hilang kertaning bumi. Kertaning bumi hilang, sudah sirna sama sekali. Menjadi satu bangsa yang kecil. Satu bangsa tugu, Rong Depa. Saya tidak berkata bahwa Grand Canyon tidak cantik. Tapi saya berkata, 3 danau di Flores lebih cantik daripada Grand Canyon. Kita ini saudara-saudara, bahan cukup. Bahan cantikan, bahan kekayaan sebagai tadi saja. Saya katakan, we have only scratched the surface. Kita baru menggaruk di atasnya saja. Kekayaan alamnya, Masya Allah, Subhanallah wa ta'ala. Kekayaan alam. Saya ditanya, ada besi di tanah air, Tuan? Ada. Sudah ketemu? Belum digali? Ya, benar. Arang-arang batu ada. Nikel ada. Mangan ada. Uranium ada. Percayalah perkataan Pak Presiden. Kita mempunyai uranium pula. Kita kaya. Kaya raja. Saudara-saudara. Berdasarkan atas imagination, jiwa besar, lepaskan kita ini dari hal itu, saudara-saudara. Gali, bekerja, gali, bekerja. Dan kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.